coba kita lihat ya, di beberapa negeri yang sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan cobaan kepada mereka. Yang baru-baru ini terjadi di Turki, yaitu terjadinya gempa sampai menewaskan kurang lebih 3.000 ya, 3.000 orang, bahkan masih bertambah ya, masih diupdatekan terus bertambah. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat keamanan. Sambil kita berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dari negeri kita ini dari bencana. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya disebabkan karena doa seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari tempat kita ini adalah dari bencana. Ya, salah satu cara bagi kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara memperbanyak doa. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara menjaga diri kita agar tidak berbuat kemaksiatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya manuzila bala'un illa bidzambi, la rufi'a bala'un illa bitaubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan suatu bencana di suatu negeri itu kecuali dengan disebabkan karena dosa-dosa seseorang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengangkat bencana dari sebuah negeri tersebut disebabkan karena taubatnya daripada masyarakat tersebut. Maka dari itu, jadilah kita penduduk negeri yang selalu beramal soleh, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Kemudian ikhwatal iman azanallahu yakum, ini sebelum kita masuk ke dalam kitab, sebagaimana tadi himbauan ya, dari panitia agar tenang dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu bagian daripada ibadah, artinya berpahala. Ketika kita menuntut ilmu itu masuk dalam hal ibadah dan itu berpahala. Yang namanya ibadah itu maka dia senantiasa dilakukan dengan cara khusyuk, tenang, agar apa? Agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama kita mengkaji ilmu ini dengan penuh kekhusyukan dan juga penuh dengan ketenangan agar kita bisa mendapatkan ilmu ini dengan baik dan juga benar. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum, sidang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam kitab Ushul Tsalatsah, yaitu 3 pokok landasan, dan kita masih dalam pembahasan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di al-aslus tsalits ya, di pokok pembahasan yang ketiga tentang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada edisi kali ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akan mengenalkan kepada kita tentang hijrah, akan menjelaskan kepada kita tentang perihal hijrah, yang ini merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan bagian daripada apa yang kita kenal daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya nanti Syekh akan menjelaskan tentang apa itu hijrah, kemudian apa hukum daripada hijrah tersebut, kemudian apa hukuman ya, kalau tadi hukumnya, kemudian apa sebab ya apabila orang meninggalkan hijrah, artinya apakah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ancamannya ya. Kemudian keadaan negeri yang bagaimana kita diperbolehkan untuk berhijrah ya, nanti insyaallah akan kita sampaikan di sini. Langsung saja kita baca kitabnya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alayhi as-salatu al-khams was-salat fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah wal hijratul intiqal min baladi syirk ila baladi islam
wal hijratu fariidatun 'ala hadhihi al-ummah 'ala hadhihi al-ummah min baladi syirk ila baladi Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Jadi di sini disampaikan oleh Syekh bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah selama kurang lebih 10 tahun untuk mengajak kepada tauhid. Ya, setelah 10 tahun kenabian beliau, dinaikkan beliau ke langit melalui Isra Mi'raj, lalu mendapatkan perintah tentang sholat, ya, kewajiban sholat. Lalu beliau ketika mendapatkan kewajiban sholat tersebut, maka beliau kembali ke Mekah dan melaksanakan sholat di kota Mekah itu, artinya melanjutkan dakwah tauhid selama 3 tahun. Berarti dakwah tauhid beliau itu selama 13 tahun. Setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, barulah beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa beliau diperintahkan hijrah? Karena beliau menghadapi berbagai macam rintangan. Ya, ketika mendakwahkan tauhid itu, maka beliau mendapatkan ancaman, ya, halangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy, maka beliau pun diperintahkan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Mulailah Syekh menjelaskan tentang arti hijrah. Wal hijratul intiqalu min baladi syirk ila baladi Islam. Nah, ini arti daripada hijrah itu adalah berpindahnya dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Kemudian hijrah itu diwajibkan atas umat, ya, atas umat Islam ini dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam itu, dan ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang hijrah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa wal bildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu ay ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Jadi di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang perihal hijrah ini. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, bagaimana keadaan kalian dulu? Ya, setelah mereka mati lalu ditanya oleh malaikat, bagaimana keadaan kalian dulu? Maka mereka menjawab, kami dulu adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami sendiri, yaitu di kota Mekah. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah dari bumi itu? Maka orang-orang itu ditempatkan di neraka jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka tertindas, baik laki-laki ataupun wanita, ataupun anak-anak yang mereka memang tidak ada daya dan upaya untuk melakukan hijrah. Ya, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 99. Kemudian Syekh mendatangkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala nazalat hadhihi al-ayah fil muslimin alladhi bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman wa dalilu 'ala al-hijrah min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'u asy-syamsu minal maghribiha. Ya, jadi juga firman Allah Subhanahu wa taala, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 56. Kemudian Syekh menghadirkan perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala yang berkata, sebab turunnya ayat ini mengenai kaum muslimin yang tinggal di Makkah yang belum berhijrah, Allah memanggil mereka dengan sebutan keimanan. Ya.
Jadi adapun orang-orang yang tadinya diwafatkan oleh para malaikat, ya, dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kemudian mereka itu ditanya, ya, apa yang menyebabkan kalian ini menjadi seperti ini? Ya. Akhirnya mereka menjawab, karena kami tertindas di negeri kami sendiri. Ternyata ketika Nabi SAW dan para sahabat lainnya itu berhijrah ke Madinah, mereka tetap tinggal di situ. Ya, bersikuku tetap tinggal di kota Mekah, tidak mau meninggalkan kota Mekah. Dengan alasan apa? Mereka ingin menjaga kampung mereka. Mereka yakin bahwasanya mereka masih bisa melaksanakan ibadah di kampung mereka tersebut. Padahal hijrah itu sudah diwajibkan. Akhirnya apa? Mereka tertindas oleh kaum kafir Quraisy yang pada saat itu menjadi mayoritas. Nah, ketika mereka meninggal, ya, mati dalam keadaan tertindas oleh kaum kafir Quraisy dikarenakan tidak berhijrah, maka mereka mati dalam keadaan berdosa. Akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan keimanan, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa taala, melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ini disebutkan dari hijrah melalui sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak akan putus hingga mereka bertaubat. Kemudian taubat juga tidak akan terputus, ya, sehingga apa? Terjadinya timbulnya matahari dari barat. Maka hijrah itu akan berlaku sampai dengan hari kiamat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hijrah itu ada dua model. Ya. Model yang pertama adalah hijrah tempat. Hijrah tempat itu adalah sebagaimana disebut oleh Syekh tadi, hijrah berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri yang penuh dengan keislaman. Artinya yang dihidupkan syariat Islam di dalam negeri tersebut. Dalil-dalilnya sudah jelas sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, ya, yang sudah kita sebutkan, yang mana tadi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mencela orang-orang yang tidak berhijrah, padahal mereka mampu untuk melakukan hijrah. Ada kendaraannya, kemudian bumi Allah itu luas, mereka ada tempat untuk mereka hijrah, tapi mereka tidak mau berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi ada pun orang-orang yang tidak bisa berhijrah disebabkan karena keterbatasan mereka. Tidak adanya kemampuan mereka untuk berhijrah, ya. Misalkan karena mereka seorang budak, atau karena mereka tidak punya kendaraan, atau mereka ada hal yang menghalangi mereka untuk berhijrah, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk berhijrah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri yang penuh dengan syariat Islam di dalamnya. Maka bagaimana bentuk negeri yang penuh dengan kesyirikan tersebut atau negeri yang musyrik tersebut? Ya, kita perlu tahu juga agar apa? Agar kita bisa jelas di dalam kehidupan kita ini. Kalau misalkan kita sudah merasakan, oh, ini negeri ini sudah penuh dengan kesyirikan, maka kita harus melakukan itu. Bagaimana negeri tersebut? Tentunya negeri yang penuh dengan kesyirikan, ya, yaitu tidak didapati syiar-syiar di dalam syiar-syiar Islam di dalam negeri tersebut. Misalkan apa syiar-syiar Islam itu seperti azan, ya, adanya masjid, kemudian adanya sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga syiar-syiar Islam lainnya. Nah, ketika tidak ada syiar-syiar tersebut, maka bisa dipastikan negeri tersebut adalah negeri yang penuh dengan kesyirikan. Artinya pastilah akan dominan di dalam negeri tersebut orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan munculnya syiar-syiar selain daripada syiar Islam. Adapun pengertian tentang negeri Islam. Negeri Islam adalah negeri yang penuh dengan syiar di dalamnya. Artinya syiar-syiar Islam itu dihidupkan di dalam negeri tersebut. Dan itu terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Artinya tidak berjalan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi memang berlanjut terus sampai hari kiamat. Ya, contohnya syiar-syiar Islam itu adalah banyaknya tersebar masjid-masjid, ya, berlakunya azan 5 waktu, masih dilaksanakan salat Jumat, salat Id, dan juga syariat-syariat lainnya. Dan ini semua adalah definisi dari para ulama, ya, disampaikan oleh para ulama tentang definisi negeri yang penuh dengan kesyirikan, negeri yang penuh dengan keislaman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika beliau ingin menyerang suatu negeri, maka beliau pasti mengecek,
ya, atau melihat apakah negeri tersebut itu masih dikumandangkan azan di negeri tersebut atau tidak. Kalau sekiranya tidak dilaksanakan atau tidak dikumandangkan azan di negeri tersebut, maka beliau akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang negeri tersebut. Tapi kalau misalkan di negeri tersebut masih melaksanakan sholat atau dikumandangkan azan, maka Rasulullah SAW akan menahannya. Ya, misalkan mau menyerang, di situ masih ada syiar-syiar Islam, maka Rasulullah SAW menahan, ya, tidak menyerang negeri tersebut. Kemudian kalau kita melihat definisi dari apa disampaikan para ulama tadi tentang negeri yang Islam, kemudian juga negeri yang musyrik, negeri yang penuh dengan kesyirikan, maka bisa kita pastikan bahwasanya negeri yang sedang kita duduki sekarang ini, yaitu Indonesia ini, itu masuk dalam kategori negeri yang Islam. Ya, jadi tidak ada keraguan-keraguan bagi kita untuk mengatakan bahwasanya ini bagian daripada negeri Islam. Kenapa? Karena kita masih bebas dalam melaksanakan ibadah di dalamnya. Artinya masjid-masjid masih banyak, ya, masih dilaksanakannya azan 5 waktu, sholat 5 waktu masih dilaksanakan. Kemudian adanya sholat Jumat, kemudian juga dilaksanakannya sholat Idul Fitri, Idul Adha, masih juga diberi kebebasan untuk kita berpuasa. Maka ini masih dalam kategori negeri Islam. Berbeda dengan negeri-negeri lainnya, ya, seperti Singapura, ya, Amerika, Britania, Australia, Prancis dan lain sebagainya, itu termasuk Jerman. Maka itu bisa kita katakan bukan bagian daripada negeri Islam. Kenapa? Karena Islam tidak dominan di sana. Ya. Artinya tidak ada kebebasan orang Islam itu untuk melaksanakan ibadah di sana. Masih ada hal yang dibatasi. Maka itu bukan negeri Islam. Makanya sangat salah apabila ada orang dari Indonesia tiba-tiba mereka hijrah ke negeri-negeri tersebut, bertempat tinggal di negeri tersebut. Padahal mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mereka tidak bisa menjalankan syariat-syariat Allah dengan sempurna. Nah, maka ini hijrah yang salah. Harusnya hijrah itu adalah dari negeri syirik menuju kepada negeri yang penuh dengan Islam. Lalu apa hikmah seseorang hijrah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri Islam? Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut di ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka sembahlah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tinggal di negeri musyrik itu, ya, maka akan sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lebih dominan kesyirikan di dalamnya. Ya, tentunya orang-orang yang lebih dominan itu dia biasanya lebih menguasai. Ya. Jadi kalau misalkan azannya dikumandang, maka itu akan dikatakan, "Oh, ini mengganggu aktivitas kami." Maka dibuatlah azannya di dalam masjid saja. Padahal azan itu adalah dakwah terbesar, harus memang disiarkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Maka dari itu berlakulah hijrah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan itu menuju kepada negeri yang penuh dengan hukum-hukum Islam sampai hari kiamat. Dan kalau kita melihat pada asalnya kaum muslimin ini tidak dibenarkan untuk tinggal di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Ya, kita itu dilarang oleh Nabi untuk tinggal di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ana bari'u min kulli muslim yuqimu baina azhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Jadi ini memang jelas-jelas dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu berlepas diri. Ana bari'u, ya, ana bari'u min kulli muslim. Ya, saya berlepas diri dari setiap muslim yang mereka itu berdiam atau bertempat di tempat-tempat orang, di tengah-tengah orang yang melakukan kesyirikan. Karena tidak ada dalil bagi mereka atau tidak ada rukhsah bagi mereka untuk membuat diri mereka itu ringan untuk melakukan ibadah. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mengantarkan diri mereka ke sana. Berbeda kalau misalkan satu hal yang darurat, ya, misalkan karena sakit atau atau ada hal-hal darurat lainnya, maka itu ada rukhsah, artinya keringanan bagi mereka untuk menjamak sholatnya atau melakukan ibadah itu ada
hal-hal yang diringankan. Tapi kalau mereka sendiri yang mengantarkan diri mereka ke tempat yang penuh dengan kesyirikan, maka tidak ada rukhsah bagi mereka. Mereka sendiri yang membebani diri mereka agar mereka sulit dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal inilah kita itu kenapa dilarang untuk tinggal di negeri yang penuh dengan kesyirikan? Karena akan sulit bagi kita untuk menjalankan syariat agama di sana. Selain itu kita juga tidak bisa tenang karena pandangan kita itu akan selalu diganggu oleh penampilan-penampilan daripada kaum-kaum musyrikin tersebut. Ya. Tidak seperti di tempat negeri Islam yang di sana ditegakkan syariat Islam. Semua wanita harus memakai hijab, berpakaian yang Islami. Berbeda dengan negeri musyrikin, ya, negeri-negeri yang penuh dengan kesyirikan itu, mereka membebaskan, ya, wanita-wanita itu tidak harus memakai hijab, tidak harus memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat. Akhirnya apa? Mengganggu pandangan kita. Walaupun nantinya ibadah kita dibebaskan, dibiarkan ibadah kita, tapi ada hal yang bisa mengganggu daripada keimanan kita, yaitu apa? Pakaian-pakaian mereka. Lalu dijawab, saya bisa menahan pandangan saya tundukkan aja pandangan saya. Mungkin dia bisa tahan, tapi bagaimana dengan anak-anak dan juga istri-istrinya? Nah, maka dari itu inilah penyebab kenapa Nabi SAW itu melarang kita untuk tinggal di tengah-tengah kaum muslim. Dan juga seseorang itu boleh tinggal di tempat yang penuh dengan kesyirikan, bukan kesyirikan. Maksudnya boleh kita tinggal di negeri orang kafir, tapi dengan beberapa syarat. Ya, artinya ada juga diberikan keringanan bagi kita untuk tinggal, ya, di tempat orang-orang kafir tersebut. Kalau tadi dilarang, tapi kali ini ada rukhsahnya, artinya ada keringanan, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia bisa menjalankan syariat Islam itu dengan bebas di negeri tersebut. Artinya tidak ada hal yang bisa menghalangi dia dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dia bisa lakukan, maka dia boleh tinggal di negeri kafir tersebut. Artinya yang mayoritas orang kafir tersebut. Karena jika seseorang itu tinggal di negeri kafir, biasanya orang itu jarang diberi kebebasan untuk melaksanakan syariat sepenuhnya. Maka itulah pentingnya bagi mereka untuk berhijrah. Akan tetapi kalau memang mereka itu diberi kebebasan untuk dalam hal beribadah, maka mereka itu dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Nah, ini sebagaimana firman yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwasanya kenapa kita tidak boleh tinggal di negeri kafir? Karena kalau kita mati di sana, sedangkan kita ibadah kita tidak bebas, tidak melaksanakan semua syariat-syariat itu dikarenakan kita tinggal di negeri kafir tersebut, maka ketika kita mati, maka kita akan ditanya oleh malaikat, apa yang menyebabkan kamu tertindas seperti ini? Ya, mati dalam keadaan tidak beriman sepenuhnya. Ya, misalkan tadi selain dia dihadirkan oleh pemandangan-pemandangan yang tidak baik, maka itu juga memaksa dirinya itu untuk mengikuti gaya kehidupan mereka. Misalkan dari istri-istri mereka itu yang harusnya ketika mereka tinggal di Indonesia mereka pakai hijab, tiba-tiba tinggal di luar negeri, akhirnya mereka buka hijab. Kenapa? Menyesuaikan dengan keadaan. Ya, yang seharusnya mereka pakai gamis, akhirnya mereka ganti pakaian mereka menjadi pakaian yang tidak muslimah. Ya, misalkan tersingkap auratnya. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan negeri tersebut. Kalau enggak kena undang-undangnya, kena hukumnya. Akhirnya itulah yang menyebabkan mereka itu terjebak dalam hal dosa. Ya, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan pahala. Akhirnya mereka mati dalam keadaan berdosa dan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dahulu para sahabat begitu juga. Para sahabat itu ketika Nabi SAW itu beribadah di kota Mekah, maka mereka beribadah di kota Mekah. Lalu ketika Nabi berhijrah ke Madinah disebabkan karena gangguan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah, maka para sahabat pun ikut kepada Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tidak ada yang mereka tinggal di situ. Ya, tidak ada istilahnya Nabi pergi ke Madinah lalu Abu Bakar mengatakan, saya di sini saja Rasulullah, saya jaga di sini. Nanti saya kasih informasi ke Madinah, bagaimana kota Mekah. Tidak ada. Ya, akhirnya apa?
Abu Bakar pun hijrah juga ke Madinah. Bahkan Umar pun juga hijrah bersama anaknya ke Madinah. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita ingin tinggal di negeri yang kafir itu, yaitu mayoritas kafir, maka di situ kita diberikan syarat harus memiliki ilmu. Ya. Dia harus memiliki ilmu dan juga iman yang cukup untuk membantah berbagai macam syubhat yang dapat menyelamatkan diri dia sendiri. Ya, misalkan kalau tadi di awal persyaratannya adalah dia bisa melakukan ibadah itu dengan bebas. Ya, maka yang di syarat yang kedua ini dia harus memiliki ilmu. Ilmu apa? Untuk menyaring. Oh ini benar, oh ini salah. Nah itu untuk membedakan. Selain itu dia juga harus memiliki ilmu untuk membantah syubhat-syubhat yang dia terima nantinya. Ya, yang akan berdampak kepada keimanan dia. Nah, itu sebagai bentuk apa? Untuk menyelamatkan diri dia itu dari fitnah tersebut. Misalkan ketika terjadi dia tinggal di negeri kafir, lalu di negeri kafir tersebut banyak wanita-wanita tidak memakai hijab, tidak memakai pakaian-pakaian syar'i, itu kan mengundang syahwatnya. Maka dia harus memiliki ilmu untuk mengendalikan syahwat tersebut. Kalau dia tidak memiliki ilmu tersebut, maka dia tidak boleh tinggal di negeri kafir tersebut. Nah, tapi kalau dia bisa menahan syahwatnya, maka dia boleh untuk tinggal di negeri tersebut. Ya. Begitu juga dengan poin yang ketiga ini. Kenapa mereka boleh tinggal di negeri tersebut? Disebabkan karena ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan yang memang urgen di situ. Misalkan apa? Perihal belajar, ya, misalkan bukan hal belajar agama ya, karena kita tidak boleh belajar agama di negeri orang kafir. Kita belajar agama di negeri yang penuh dengan Islam. Misalkan dia belajar tentang kimia atau belajar tentang ilmu militer, ya, seperti para tentara itu ada yang belajar di Amerika. Nah mungkin itu dibolehkan, ya dibolehkan bagi mereka untuk tinggal di negeri sana. Kemudian juga dalam alasan berobat. Orang pergi ke Singapura, misalkan mau berobat, maka itu dibolehkan. Kemudian sebagai utusan, sebagai kedutaan, maka itu dibolehkan. Tapi tetap memperhatikan syarat-syarat yang pertama tadi. Dia harus bebas dalam hal ibadah. Kemudian dia harus memiliki ilmu untuk menjaga dirinya agar tidak termasuk ke dalam syubhat-syubhat tersebut, ya, tidak masuk ke dalam unsur yang bisa mengantarkannya ke dalam dosa tersebut. Kemudian juga ada satu hal penting yang mengantarkan dia bisa tinggal di negeri tersebut. Misalkan tadi belajar, kemudian berobat, berdakwah, dan juga untuk sebagai kedutaan dan lain sebagainya. Namun kalau dia tidak bisa memenuhi tiga syarat tadi, maka tidak boleh dia tinggal di negeri tersebut. Maka dia harus tetap tinggal di negeri Islam. Inilah yang berkaitan tentang hijrah. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Maka jika kita tidak bisa beribadah di satu tempat, maka hendaklah kita berhijrah ke tempat yang memang di sana itu ada dibebaskan bagi kita untuk beribadah. Ya, misalkan sebagaimana saudara-saudara kita dari kaum etnis Rohingya, yang mereka itu terganggu dalam hal ibadah mereka. Ya, mereka ditindas oleh pemimpin negeri mereka. Akhirnya apa mereka lakukan? Mereka berhijrah. Ya, ada yang pergi naik perahu, ya, ada yang pergi naik kapal rame-rame, sehingga mereka terdampar di negeri-negeri Islam seperti Malaysia dan juga Indonesia. Ya, maka dari itu bagian daripada tanggungan kita juga. Ya, ketika ada mereka datang terdampar di sini, maka itu bagian daripada tanggungan kita sebagai orang Muslim, yaitu menyelesaikan masalah mereka. Ya, ketika mereka ada kesusahan, maka tugas kita sebagai orang Muslim adalah meringankan beban mereka. Karena kata Nabi SAW, "Man yassara 'ala mu'sir, yassara Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia memudahkan urusan orang yang sedang tertimpa kesulitan, maka Allah menjamin atau membebaskan dia dari kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Maka begitulah orang-orang daripada Rohingya tersebut. Ketika mereka terganggu, nggak bisa lagi ibadah di negeri mereka, diganggu, bahkan dibunuh ketika mereka ibadah, akhirnya mereka pergi di negeri-negeri yang memang ada keislaman di dalamnya, seperti Malaysia, kemudian juga di Indonesia. Tapi juga ada dari mereka yang yang baru-baru ini diusir, ya, dan juga ada tersangkut
masalah-masalah. Begitu juga dengan Dr. Zakir Naik. Ya, kita juga pernah melihat beritanya bahwasanya beliau adalah orang yang dilahirkan di India. Beliau sering berdakwah dalam hal memasukkan orang ke dalam Islam. Akhirnya beliau itu diusir dari negerinya, ya, diganggu oleh penduduk negerinya. Akhirnya beliau hijrah ke Malaysia. Nah, ini juga bagian daripada hijrah. Ketika beliau itu adalah sebagai orang minoritas di negerinya, akhirnya beliau pergi ke Malaysia. Di Malaysia dapat dukungan untuk beliau berdakwah. Nah, itulah pengertian daripada dakwah hijrah tempat tadi. Hijrah tempat itu adalah berpindahnya seseorang muslim dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan gangguan dalam hal ibadah, menuju kepada negeri yang penuh dengan keislaman. Yang di negeri tersebut mereka dibebaskan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua adalah hijrah secara maknawi, yaitu yang diartikan sebagai hijrah diri kita sendiri. Ya. Yang diri kita yang sebelumnya adalah pelaku maksiat, maka kita hijrah menuju kepada pelaku yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dari dirinya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 10, ya. Contohnya adalah hijrah dari memakan riba, kemudian hijrah dari mendengar musik, hijrah dari hal-hal yang berbau maksiat lainnya. Ya, misalkan dia dulunya adalah orang yang memakan riba, maka dia harus berhijrah. Ya, dia harus meninggalkan riba tersebut. Dan dia harus bisa mengalahkan nafsu dia tersebut. Untuk apa? Untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Tidak bisa dia dengan alasan, oh hanya ini saja pekerjaan saya Ustaz. Ya, tidak ada lagi pekerjaan saya, cuma ini saja. Nanti kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, lalu apa nanti saya makan? Apa pekerjaan saya selanjutnya? Nah, dalam hal ini dia harus yakin. Ya, dia harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki dia. Allah lah yang akan menjamin rezeki dia, Allah yang memberi rezeki kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan rezeki dan dia juga Maha Kuat lagi Maha Kokoh. Maka dia harus yakin dengan hal tersebut. Ketika dia berhijrah dia harus yakin. Ya, tidak ada lagi alasan, oh nanti kalau saya tinggalkan ini bagaimana? Nah, tidak ada keraguan seperti itu. Dia harus yakin. Sama hal seperti hijrah tempat tadi. Nanti kalau saya tinggalkan kampung saya, bagaimana ternak saya? Bagaimana dengan rumah saya? Bagaimana dengan tanah saya? Tidak ada lagi pikiran seperti itu. Hijrah itu diniatkan karena Allah agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan bebas, bisa menjalankan syariat. Maka tidak ada lagi dia pikirkan alasan-alasan dia tinggalkan negeri dia. Begitu juga dengan kita hijrah diri kita. Ketika kita hijrah dari pelaku maksiat menuju kepada pelaku ketaatan, maka tidak ada lagi kita bilang, nanti saya dimusuhi oleh orang, saya nanti hilang mata pencarian saya, tidak ada lagi. Kalau memang sebelumnya adalah mata pencariannya adalah yang berbau maksiat, maka dia harus rela meninggalkan hal tersebut. Karena kalau dia pertahankan di tempat tersebut, dia cari rezekinya dari tempat yang tidak halal, kemudian dia mati dalam hal tersebut, maka dia bisa mati dalam keadaan apa? Berdosa. Ya, mati dalam keadaan dia memikul dosa dan dia pastinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus siap untuk berhijrah. Begitu juga dengan mendengar musik, ya, dan lain sebagainya, dia harus siap. Ya, nanti bagaimana dengan ketenangan? Tidak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Ketika dia mau berhijrah, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Maka dia harus berhijrah. Ya. Maka tidak ada istilah menunda-nunda, ya. Dalam hal hijrah diri itu tidak ada istilah menunda-nunda. Misalkan ada orang mengatakan, oh selagi kita masih muda, maka harus habiskan dulu, puas-puaskan untuk hal dunia ini, puas-puaskan untuk melakukan maksiatan. Nanti kalau sudah tua, nah itu baru hijrah. Kalau sudah tua baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita hijrah menuju ketaatan. Nah, tidak ada perkataan seperti ini. Kenapa? Perkataan seperti ini adalah perkataan yang salah. Kenapa kok salah? Karena umur itu bukan kita yang atur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kita bisa mengatakan, oh nanti muda-muda seperti ini kita puas-puaskan untuk bermaksiat. Nanti kalau sudah tua,
baru kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa dapat umur tua. Tapi yang masalahnya apa? Ketika dia lagi muda melakukan kemaksiatan kepada Allah, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pastinya dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu yang namanya taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Kenapa? Karena nyawa itu bukan kita ngatur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Makanya salah satu ibadah yang disegerakan itu adalah taubat. Ya. Kita harus taubat. Enggak boleh kita mengatakan ya sudah besok saya taubat. Jangan besok, sekarang. Kenapa? Ada orang mengatakan besok saya taubat. Akhirnya dia tidur, malamnya dia mati. Belum sempat dia melakukan taubat. Maka taubat itu harus segera. Ya, hijrah itu harus segera. Kalau dia berlaku maksiat, dia harus rela meninggalkan maksiat tersebut. Langsung dia berubah menjadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia melangkah untuk bertobat, dia berhijrah dari yang dulunya maksiat lalu hijrah kepada ketaatan, maka di situ sudah mulai rekening pahalanya berjalan. Nah, kalau dia belum melakukan itu, maka dia tidak dicatat ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melakukan hal tersebut baru dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dia sudah berniat. Ya, niatnya sudah mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang-orang terjebak dalam hal kemaksiatan tersebut. Ya, sudah enak-enak melakukan kemaksiatan, akhirnya sulit bagi dia untuk bangkit daripada kubangan dosa tersebut. Sehingga apa? Ketika kita katakan kepada sama dia, sudah boleh itu tinggalkan kemaksiatan itu, ya, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa mereka katakan? Oh, tidak mungkin aku bertobat kepada Allah. Dosa yang aku lakukan ini sudah menumpuk. Sudah seperti gunung. Enggak mungkin lagi saya bertobat kepada Allah. Enggak mungkin lagi saya hijrah. Ya, pertama dia malu. Ya, nanti kalau saya hijrah nanti pasti saya diledeki. Pasti saya dikatakan oh soalin. Dulu pelaku dosa kok tiba-tiba hijrah, seperti itu. Maka tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Ya. Apalagi kalau misalkan dia katakan dosa saya sudah menumpuk seperti gunung, enggak mungkin Allah ampuni dosa-dosa saya. Nah, ini perkataan yang salah. Ini namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Penerima taubat. Ketika seseorang itu mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Mana dalilnya? Buka Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas kepada diri mereka masing-masing. Artinya mereka telah terlanjur berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka katakan kepada dia. Apa katakan kepada dia? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni segala dosa-dosa yang kalian lakukan. Syaratnya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ya, kita hijrah dari yang dulunya maksiat tiba-tiba menuju kepada ketaatan, maka Allah pasti terima ketaatan kita. Allah enggak lihat lagi kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, Allah enggak ada perhitungkan lagi kemaksiatan yang kita lakukan. Yang penting kita sudah mulai taubat, maka pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu huwal ghafurur rahim. Karena dialah Maha pengasih lagi Maha pengampun, ya. Bahkan di ayat-ayat lain disebutkan innahu huwat tawwabur rahim. Dia adalah penerima taubat lagi Maha pengasih dan juga lagi Maha penyayang. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh saya tidak mungkin bertobat kepada Allah. Allah tidak akan menerima taubat saya. Tidak. Ya, pastinya Allah akan menerima taubat seorang hamba. Akan dihapuskan dosa-dosa dari dia. Ya. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Akan tetapi ada satu dosa yang tidak memang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka betul-betul bertaubat, ya, betul-betul mereka taubat nasuha. Apa itu dosanya? Yaitu dosa kesyirikan. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada dia pelaku kesyirikan, maka dia harus taubat dulu dia. Baru dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia misalkan pelaku kesyirikan lalu dia langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Dia harus keluar dia harus lepaskan semua kesyirikan dari diri dia tersebut.
Misalkan seorang dukun nih, dukun katanya dia tobat, akhirnya dia ketika bertobat dia langsung melaksanakan ibadah sholat. Padahal di kalungnya itu masih ada jimat. Ya, di dalam tubuh dia itu masih tergantung jimat. Maka dia nggak bisa. Ya, dia harus melepaskan semua kesyirikan dia dulu, maka dia baru bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Untuk taubat yang berbau kesyirikan ini dia harus betul-betul taubat, yaitu dengan taubat apa? Taubat nasuha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, maka taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat kalian tersebut. Ya, maka dari itu taubat hijrah secara maknawi tadi ini adalah hijrah diri kita. Ya, dari yang dulunya pelaku dosa, pelaku kemaksiatan menuju kepada pelaku ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti dapat kita simpulkan hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah hijrah tempat. Ya, hijrah tempat ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib ketika kita berada di tempat yang penuh dengan kesyirikan, ya, yang penuh dengan kesyirikan dan penuh dengan penindasan dari kaum lebih dominan daripada Islam, misalkan kaum kafir atau dari kaum-kaum yang di luar daripada Islam, maka kita wajib bagi kita untuk hijrah dari negeri tersebut. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan nyaman. Yang kedua, hijrah secara maknawi yaitu hijrah diri kita sendiri. Nah, ini juga hukumnya wajib, ya, berlaku sampai dengan hari kiamat. Ketika seseorang itu sudah merasakan dirinya itu adalah pelaku maksiat, maka dia harus segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus segera hijrah, harus segera meninggalkan dari apa yang dia lakukan tersebut, menuju apa? Menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah makna daripada hijrah tersebut. Hijrah itu artinya adalah berpindah dari yang dulunya adalah pelaku dosa menuju kepada pelaku ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hukumnya adalah wajib dan berlaku sampai hari kiamat. Kalau dia tidak melakukan hijrah tersebut, baik itu hijrah tempat ataupun hijrah dirinya sendiri, mati dalam keadaan belum berhijrah, maka dia dihukumi orang yang berdosa dan masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga singkat dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.